Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 7 November 2020. Bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita siapkan hati kita. Tuhan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kecerdikan yang dimiliki oleh pengikut Yesus mesti dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang dipercayakan kepadanya. Terutama diingatkan agar kecerdikan itu digunakan untuk mendapatkan rekan yang menjamin kehidupan abadi. Orang yang bisa dipercaya dalam hal yang kecil memang akan dipercaya juga dalam hal-hal yang menentukan atau yang besar. Tanggung jawab seperti inilah yang perlu sungguh disadari dalam kehidupan orang beriman. Kita diingatkan agar kita tidak mudah terbius oleh berhala kekayaan. Kita tidak mungkin mengabdi dua tuan. Yang satu akan dikalahkan karena yang lain, Allah atau kekayaan. Yang semestinya terjadi adalah bahwa Allah dilayani dan diabdi dalam mempertanggungjawabkan atau pertanggungjawaban atas kekayaan yang dimiliki. Bagaimanakah semangat UKA hari ini menjadi kenyataan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus? Pada akhir pembicaraan dalam Injil tadi, diingatkan suatu hikmat berharga bahwa pembenaran di hadapan manusia bisa kehilangan artinya. Allah menilai lubuk-lubuk hati. Murid-murid Yesus di zaman ini pun perlu pencerahan tentang hal itu. Kekayaan material tidak bisa dibawa ke kubur. Pepatah pun menegaskan hikmat itu. Kekayaan jadi kenangan, baik budi dibawa mati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami harta yang sangat berharga,
baik itu kekayaan dalam bentuk talenta, kemampuan, dan juga harta benda. Semoga kami dapat senantiasa bijaksana di dalam menggunakan kekayaan yang kami miliki untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.